sempat stop gara-gara ini pandemi corona. Alhamdulillah sekitar 1 bulan terakhir kita mulai kembali melaksanakan kegiatan tasyabuh yang dulunya mungkin pada sebelumnya kita pernah sampaikan tasyabuh itulah taman surga sedekah satu subuh, dan berganti kami ubah karena suatu hal diubah menjadi taman surga silaturahim ahad subuh. Mudah-mudahan dengan bergantinya nama sedikit tidak mengurangi semangat kami selaku takmir Masyaallah Barakah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Masyaallah Barakah agar kegiatan di Al-Barakah kerasa hidup. Jangan sampai kegiatan Al-Barakah hanya sholat fardu dulu. Karena kami selaku takmir seperti disampaikan oleh pemateri kita sebelumnya, takmir itu pelayan umat. Mudah-mudahan kami sebagai takmir juga bisa melayani umat-umat sekitar Masyaallah Barakah ini, sehingga masyarakat sekitar Masyaallah Barakah merasakan manfaat dari adanya masjid itu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk keberkahan pada acara kegiatan tasawuf pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada tamu kita Ustaz Amin Abdul Ghani MSI yang telah berkenan hadir di Masyaallah Barakah, Ustaz rombongan Ustaz Binarto, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang tidak bisa saya sebut satu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah hadir pada kegiatan tersebut pada pagi hari ini. Saya dapat informasi bahwa Ustaz katanya mau memantau pagi ini. Jadi mungkin tanpa panjang lebar, karena beliau pagi-pagi ini kan segera berangkat ke Mentok karena biasa ada kegiatan juga. Untuk itu pada Ustaz Amin Abdul Ghani, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini dingin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asbahna asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah wa la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, subhanallah wa ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih berkenan menghidupkan kita, membangunkan kita dari tidur istirahat kita, tentunya dengan tujuan yang masih tersambung dengan tujuan awal, yakni bahwa Allah menghidupkan kita, Allah menciptakan kita untuk beribadah. Karena itu mari kita senantiasa agar ibadah yang kita kerjakan ini senantiasa menghiasi hidup dan kehidupan kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi bagaimanapun juga kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Al-Mustafa Al-Khiyar min khiyar, manusia pilihan yang terbaik dari seluruh yang baik. Kita pun baik. Sebagai manusia kita baik. Sebagai makhluk kita memang baik diciptakan Allah. Siapa yang mengatakan kita baik? Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya baik. Kalau toh buruk itu hanya pandangan kita. Kita aja yang mandang itu buruk. Allah menciptakan kita, terutama manusia ini, alhamdulillah, dengan sempurna. Adakah di antara kita yang tidak sempurna? Bil khusus di dalam majelis ini, semua kita sempurna. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati nurani, akal berpikir, organ-organnya lengkap, alhamdulillah. Meskipun demikian mungkin ada saudara kita, ada tetangga kita yang kurang-kurang sempurna. Ada telinga tapi mungkin tidak bisa mendengar. Ada mata tapi mungkin tidak bisa melihat. Atau ada mungkin hanya bisa melihat yang sebagian. Atau ada yang mendengar sebagian. Kan begitu. Ada mungkin kalau musik dengar jelas, kan begitu. Ada mungkin kalau suara azan tidak kedengar sama-sama, kan begitu. Ada juga sebaliknya kalau suara azan terdengar menusuk gitu. Ada juga nusuknya ambil bantal gitu. Alhamdulillah rupa-rupa kita. Alhamdulillah syukur kita pada subuh hari ini kami terima kasih juga jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh personel pengurus DKM Masjid Al-Barokah ini. Alhamdulillah kegiatannya terus istiqomah. Yang ke-51 yang keberapa? 31 ya. Kalau tidak salah yang pertama saya hadir ya. Pertama hadir ramai. Seharusnya tambah lama tambah ramai karena manusia tambah banyak kan gitu. Betul dah. Ya. Semakin lama seharusnya semakin ramai karena semakin banyak pendatang masuk sini. Semakin banyak manusia dibandingkan yang diwafatkan Allah, yang lahir lebih banyak kan? Betul dah Pak? Lebih banyak lahir daripada yang mati. Belum besar. Belum besar. Belum besar Itu artinya ada sesuatu yang harus kita pikirkan gitu. Kenapa kok tambah banyak manusia tapi tambah sedikit yang beribadah kepada Allah? Tambah banyak manusia tambah sedikit yang bersyukur. Kenapa sih? Karena memang sudah menjadi ketetapan Allah itu. Allah udah katakan dalam Al-Quran sangat jelas tuh. Kan kita ini udah dicipta, kita ini udah dihidupkan. Setelah dicipta, dihidupkan, setelahnya apa? Mati, binasa. Yang namanya menuju kebinasaan semakin berkurang tuh. Allah udah banyak sekali dalam Al-Quran Allah sampaikan seperti itu. Qul huwallazi ansha'akum وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dalam surah Mulk gitu. Katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada kita manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Allah yang menciptakan kita. Udah dicipta berarti akan dibinasakan tuh. Makanya antara penciptaan dan kebinasaan itu tipis-tipis bedanya dalam bahasa Arab. Al-khalaq dan halak.
Betul Ustaz? Ya. Khalaqa. Al-Khaliq. Allah Maha mencipta. Kalau halaka, kebinasaan, binasa. Halaka. Ya. Oh, halaqa lain pula. Khalaqa, kha lam qaf. Ya. Mau diluruskan kalau kurang-kurang. Ya. Terkait dengan penciptaan. Kalau halaqa, ya, kita buat halaqa. Ya. Kalau halaka itu binasaan. Kita menuju kebinasaan. Allah udah katakan tadi. Peringatan Allah udah menciptakan. Berarti setelah diciptakan, dan dicipta lagi tuh, dibinasakan. Dimatikan setelah kita dihidupkan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di alam rahim, Allah ciptakan kita. Kita dari mana? Kita. Ini dari mana diciptakan? Coba ada yang jawab. Kita diciptakan dari mana, Pak? Apa dari nur? Apa dari api? Apa dari tanah? Apa dari air, dari kertas? Coba, siapa yang bisa jawab? Coba. Kita luruskan kalau keliru. Kita diciptakan dari mana? Kau ragu, tidak tahu dari mana. Ya. Coba kita baca surah As-Sajdah gitu. Tadi. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin. Jadi kita diciptakan dari mana? Dari tanah. Betul dah? Berarti nak nyambung itu. Wa bada khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan insan manusia dari tanah. Siapa itu? Nabi Adam. Kita kan bukan pertama. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menciptakan turunan Nabi Adam dari mana? Dari air hina, dari sperma, dari air mani. Siapa bilang dari tanah? Manusia pertama diciptakan dari tanah. Terus ada manusia dari tanah pertama, Nabi Adam dibentuk oleh Allah. Tapi kita tidak dibentuk oleh Allah dengan tangan secara langsung. Kalau tanah, ya esensinya tanah ya sering kita lihat kan. Ya. Esensi tanah kita biasa lihat tanah di luar lumpur. Bersih nggak atau kotor? Kalau tanah itu secara umum kotor. Bandingkan coba dengan api. Api bersih nggak atau kotor? Bersih kan? Ada nggak kira-kira api yang kotor? Ada. Semua kotor kalau masuk ke dalam api. Ini yang pintar. Berarti akal sehat. Ya. Polos. Kalau kita sih ragu, kenapa sih ragu, Pak? Terlalu banyak makan belacan. Ya. Api, segala sesuatu masuk dalam api bersih. Kalau masuk turun ke dalam tanah kotor. Tapi meskipun demikian ada juga tanah yang bersih kan? Bisa membersihkan, bisa mensucikan kan? Debu bisa mensucikan. Kalau tidak ada air kita bisa pakai bertayamum kan? Debu bukan tanah itu. Debunya gitu. Partikel-partikelnya. Dan insya Allah bersih. Yang melekat ke dinding, tembok. Jangan bertayamum ambil tanah di tanah gitu.
Wa bada khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menciptakan keturunan Nabi Adam yang kita lani min sulalatin min ma'in mahin. Dari air yang hina, yang silakan dilihat Al-Qur'an, lantar jemaah, air yang hina dalam kurung sperma, air mani. Sperma itu isi daripada air mani itu yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Ya. Sperma itu ya juga harus dimasukkan ke dalam rahim baru bisa. Kalau Nabi Adam tidak perlu kan, dibentuk oleh Allah. Allah cipta dari bahan-bahan materi. Ya, disebutkan materi dari bumi, dari tanah. Kalau jin dari api. Sekarang kita bandingkan coba. Jin dari api, manusia dari tanah. Kira-kira materinya mana yang bagus? Mana yang bersih? Manusia atau jin? Secara secara umum kita memahami. Materi, bukan hakikatnya. Kita kan udah bilang tadi, semua yang turun ke tanah cenderung kotor. Semua yang masuk ke tanah, ke api cenderung bersih. Kalau begitu, secara logika api lebih bersih, itu lebih baik. Nah, ketika Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka, wahai iblis, wahai, ditanya dia, apa yang menyebabkan kamu, apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Apa yang menghalangi? Ini pertanyaan sama dengan kita, Pak. Apa yang menghalangi kita untuk tidak sholat? Apa yang menghalangi kita untuk tidak datang ke masjid? Apa? Kan? Apa yang menghalangi kita untuk tidak mau ruku, tidak mau sujud? Apa? Padahal Allah sudah memanggil banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Hajj ayat 77. Wahai orang yang beriman. Yang beriman berarti manusia itu Pak, kita nih. Kan ada? Wahai orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Kita. Yang punya iman, yang tidak beriman tidak usah dipanggil. Karena biar dipanggil juga kan tidak susah, tidak beriman. Makanya dalam agama tidak ada paksaan, la ikraha fid din. Tidak ada. Tapi kalau sudah masuk dalam golongan orang Islam, baru maksa diri kita untuk melakukan apa yang diperintahkan tadi. Bagi orang yang beriman, ruku, sujudlah. Yang ruku itu perasaan atau badan? Yang ruku perasaan atau badan? Badan kita, tubuh kita. Jadi kalau begitu sholat kita diterima enggak? Kalau cuma perasaan. Saya duduk sholat. Ayo sholat. Ayo sholat lah. Duduk di sini, perasaanku udah sholat. Terima enggak kira-kira? Nah, harus ini badan kita bergerak karena kita sudah ditiupkan ruh. Ciri kita hidup itu bergerak. Kalau kita tidak bergerak, tanda tanya lah itu. Kecuali masih ada detak-detak jantungnya masih bergerak tuh. Tapi kalau detak jantung pun sudah hilang, la innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi, qalilam ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Sedikit, ya. Maka kita ini alhamdulillah berterima kasih, bersyukurlah kita kepada Allah karena kita tergolong orang-orang yang bersyukur itu. Kitalah orang yang sedikit itu. Yang banyak berarti tidak bersyukur.
Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati nurani, dan semua itu akan disoal, semua akan ditanya. Semua akan ditanya. Semua akan bersaksi. Jangankan semua kita, Nabi pun akan bersaksi. Padahal Nabi kita mengatakan tidak berjumpa dengan kita di dunia. Tapi Nabi akan menjadi saksi. Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan. Dalam kitab, saya pernah baca, tidak tahu kitab apa, tapi ini masyhur. Nabi kalau membaca ayat ini, Nabi nangis. Kenapa nangis kira-kira? Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan. Wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutusmu untuk menjadi saksi. Nah, kira-kira Pak, kalau kita diminta jadi saksi, mau nggak? Rata-rata kita kalau diminta saksi lari itu. Lari itu, Pak. Kenapa kira-kira? Padahal kita lihat misalnya. Kamu lihat dah? Enggak, padahal lihat tuh. Karena pasti kalau jadi saksi repot tuh. Bisa-bisa saksi jadi tersangka tuh. Benar enggak, Pak? Iya. Kalau di dunia ini banyak saksi jadi tersangka. Kan? Banyak pelapor, dia yang tersangka malah. Kalau di dunia. Kalau pengadilan Allah enggak. Maka Nabi tidak perlu takut kalau menjadi saksi. Nabi menangis karena takut. Mungkin boleh jadi karena gimana sih menjadi saksi, sementara saya tidak melihat manusia yang lain. Ya. Tapi Allah katakan begitu. Sesungguhnya aku mengutusmu untuk menjadi saksi. Kita baca tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 41 sampai 47 tadi. Nabi jadi saksi. Nabi menangis. Ya, kalau kita kira-kira disuruh jadi saksi juga bisa aja nangis juga kita di dunia ini. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun demikian akan menjadi saksi. Nah, kalau kita benar-benar mengikuti Nabi kita, insya Allah mengikuti tuntunan beliau meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tetap akan diberikan persaksian oleh Nabi kita. Walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha melihat. Maka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak melihat, karena kita memang tidak melihat. Jangankan Allah, coronanya tidak bisa kita lihat. Bisa enggak dilihat corona itu? Ada enggak yang bisa melihat? Tidak bisa. Mungkin dengan teknologi pendekatan gitu kan. Ya, teknologi itu kan alat untuk, tapi bukan sebuah kepastian. Kebenaran itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ilmu pengetahuan itu hanya sekedar pendekatan. Mendekat. Bisa keliru. Sepintar-pintarnya dokter bisa keliru ya. Coba sakit apa ini? Diberi obat. 2 hari 3 hari kalau kira-kira datang ke sini lagi mau dicek tuh. Kok tidak ada perubahan? Ganti obat lagi tuh. Benar enggak? Oh, ini lagi cobaan. Kita kan cuma untuk percobaan saja. Coba dan coba terus coba. Tahu-tahunya sementara percobaan dokternya mati. Nah, ini pendekatan saja. Maka dengan adanya virus ini datang kepada kita, ya seharusnya orang-orang yang punya akal berpikir kan. Ya. Berpikir datang kepada kita dengan lembut, tidak kelihatan, dengan halusnya tidak kelihatan, ya, datang kepada kita untuk mengantarkan kita
agar menyadari di balik semua itu ada yang lebih halus lagi. Allah yang maha halus, Al-Latif, yang melihat kita, apakah dengan adanya ujian ini kita bertambah iman atau tidak. Apakah dengan adanya ujian ini bersemangat kita beribadah, berdoa, berzikir kepada Allah, atau malah semakin malas beribadah. Kalau kita semakin malas beribadah, Allah datangkan lagi ujian soal baru itu. Kalau tidak lulus kita dikasih lagi soal baru itu. Bener dah? Supaya lulus di remedial kata guru kan. Kasih soal baru. Kan tidak lulus. Allah kan ingin meluluskan kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin kembalikan kita kepada posisi yang dahulu ditempati oleh Nabi Adam AS, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berupaya untuk naik, kita tidak naik. Tidak mengikuti ujian demi ujian dan berupaya lolos dari ujian, dan lulus, dan dapat sertifikat, dan dapat ijazah. Allah inginkan kita dalam ujian demi ujian ini semakin meningkat. Guru kalau siswanya tidak lulus-lulus bisa marah tuh. Kalau kita tidak lulus-lulus, diuji, tambah kita tidak lulus, tambah menjadi-jadi, Allah pun bisa murka. Allah bisa marah. Meskipun marahnya guru dengan Allah tidak sama, Allah banyak toleransinya. Karena sayangnya kepada kita, karena kita makhluknya. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Seburuk-buruk ciptaan karya kita, kalau kita yang punya pasti bangga dengan hasil karya kita. Kita tidak mau karya kita dihinakan orang, betul tidak? Kita tidak mau hasil karya kita disepelekan orang, walaupun karya kita sederhana. Maka Allah memuliakan manusia, dan Allah akan memuliakan lagi manusia yang berupaya memuliakan dirinya. Allah mendatangkan asbab kemuliaan. Agama Allah datangkan kepada kita asbab kemuliaan untuk kita. Tapi jika agama itu tidak ada pada diri kita, jatuh kita Pak. Jatuh kita di bawah hewan melata. Seorang ulama masyhur namanya Syekh Muhammad Rashid Ridho pernah berkata, dan kita bisa baca dalam kitab-kitab para ulama, laula din lakana an-nasu ashqa minal hayawan. Ustaz, laula din lakana an-nasu ashqa minal hayawan. Sekiranya tidak ada agama pada manusia itu, atau kita udah beragama, kemudian agama itu meninggalkan kita, karena kita yang meninggalkan, karena kita tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, tidak mau beribadah, agama tinggalkan kita. Kita yang meninggalkan, dia pun tinggalkan kita. Ashqa minal hayawan, maka jatuhlah kita, nilai kita lebih rendah, lebih hina, lebih jahat daripada hewan. Tahu hewan kan Pak? Ya tahu kita. Jangan sampai kita jatuh. Jadi mari tetap kita mempertahankan diri kita sebagai manusia. Nilai kita tetap nilai manusia. Jangan nilai kita nilainya turun, sama, bahkan di bawah binatang. Nauzubillah, nauzubillah. Tapi saya yakin semua di sini yang hadir insyaallah nilainya tetap manusia. Ya, wajah-wajah manusia masih lah kan? Alhamdulillah. Wajah-wajah manusia. Pandangan Allah pun masih manusia. Tapi kalau agama hilang, kita lihat manusia dia, tapi pandangan Allah binatang dia. Kan gitu. Lalu apa bedanya? Ya. Karena itu mari terus kita bersemangat. Bukan hanya hari Ahad
saja setiap hari. Tiap waktu kita upayakan. Ya. Kalau ada arahan pemerintah juga tetap kita mengikutinya. Ya, maaf tadi saya lupa. Tadi karena keburu-buru pakai masker kan. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Bukan berarti pakai masker itu kita takut mati. Tidak. Urusan mati itu bukan urusan kita, urusan Allah. Semua urusan Allah tidak usah kita campurin. Urusan kita beribadah. Ya. Kita pakai masker bukan karena takut sama virus. Bukan. Virus itu ada sama kita. Sudah ada. Jadi kita harus selalu berpikir virus itu sudah ada pada diri kita. Buktinya kita batuk, kita flu kan. Flu itu virus. Bagi orang belajar ilmu biologi itu kan. Virus itu udah ada dalam diri kita. Karena itu bagian dari makhluk. Ada yang mengatakan bukan makhluk tuh. Ada yang mengatakan makhluk, ada yang mengatakan bukan. Ada yang mengatakan itu materi. Dalam sains ilmu biologi itu materi. Ya. Dalam pengertian kita virus itu dalam bahasa kita racun. Apakah orang yang beriman dan bertakwa itu tidak kena virus? Tidak kena racun. Nabi kita Muhammad SAW kena racun. Betul tak? Diracun. Dalam sirah Nabawi kita baca, kena racun. Coba yang kata. Jadi bukan karena beriman dan bertakwanya kita lantas kita tidak kena virus. Virus sudah ada. Ya, menjadi bagian dari diri kita. Tapi kita punya imun, kita punya iman. Hanya kita tidak ingin ya, kalau kita mungkin agak-agak parah sakitnya jangan sampai kawan kita kena. Kita batuk, kita flu, orang tua kita yang sudah turun imunnya karena udah tua atau sakit-sakitan jangan sampai. Sehingga ada mudarat baginya. Kita kan udah mengatakan tidak ada mudarat. La yadurru ma'asmi syai'in fil ardh wala bis sama wa huwas samiul alim. Kan kita mengatakan demikian. Tapi kenyataannya kan tetap ada mudarat. Berarti mudarat atau apapun itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi ada manfaat, ada mudaratnya. Ada manfaat, ada mudarat. Kita manusia ada manfaat, ada mudarat. Yang lain juga demikian. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya ibadah tetap kita kerjakan. Semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa baik. Tadi sebelum kita tutup tadi iblis menjawab apa? Ketika ditanya, "Apa yang menghalangimu?" Dia mengatakan, "Ana khairum minhu." Ku lebih baik daripada dia. Dalam kacamata saya dari api, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Kira-kira salah enggak jawaban ini, Pak? Salah enggak? Salah enggak kira-kira jawaban ini? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dari api, dia dari tanah. Kira-kira salah enggak jawabannya? Jawabannya benar, tapi caranya itu menjawab. Ya, dia merasa lebih baik. Padahal memang secara logika tadi lebih baik memang dari api. Makanya jangan kita merasa lebih baik. Kita ganteng cantik jangan, walau kaya walau punya jabatan jangan merasa lebih baik. Karena penilaian itu ya Allah lah yang menentukan penilaian terhadap kita. Karena Allah yang ciptakan kita, maka Allah yang menilai kita. Kita tidak bisa menilai orang lain karena bukan kita yang menciptakan mereka. Ya, Allah yang berhak menilai hasil karyanya. Ya, kita akan marah kalau hasil karya kita dinilai orang dengan penilaian yang tidak pantas. Apa ini jelek sekali ini? Lah, kira-kira gembira gak kita? Pasti kita tidak setuju.
Karena itu mari terus kita bersemangat, teruskan kegiatan insyaallah bermanfaat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum tersentuh Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah dengan asbab ini Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, membentengi kita dari segala mudarat, bencana, wabah. Ya, sampai hari ini kan kita masih sehat aja. Betul dah? Kira-kira siapa yang melindungi kita? Kan? Sampai hari ini ada nggak yang pernah kena? Ada nggak yang reaktif di sini? Nggak ada kan? Alhamdulillah sudah berapa bulan ini kita masih sehat. Alhamdulillah. Ya, dan kita berharap mudah-mudahan terus disehatkan oleh Allah Subhanahu. Maka pikiran kita harus sehat, prasangka kita harus positif kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Karena kalau kita berprasangka buruk, datang keburukan itu pada kita. Kita berprasangka baik, datang kebaikan. Saya kira demikian, mohon maaf. Ya, saya kira cukup. 40 menit juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan subuh hari ini jadi asbab Allah memberikan kita berkah hidup, kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan semangat keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun, kepada sekalian saya maaf, bukan bermaksud untuk menceramai menasihati, hanya sekedar menjadi renungan kita bersama untuk senantiasa bersemangat dalam beribadah meskipun ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alhamdulillah.